Serjo Kajang yang diberkati Tuhan. Pagi hari ini kembali kita akan mendengarkan renungan pagi kita. Saudara, saya memberikan judul Warisan yang Sejati. Mari kita akan membaca di dalam Mazmur pasal 127 ayatnya yang kelima. Mazmur 127 ayat kelima. Berbahagialah orang yang telah membuat penuh tabung panahnya. Dengan semuanya itu, ia tidak akan mendapat malu apabila ia berbicara dengan musuh-musuh di pintu gerbang. Mazmur 128 ayat 4-6. Sesungguhnya demikianlah akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu dan melihat anak-anak dari anak-anakmu, damai sejahtera atas Israel. Puji Tuhan. Saudara, berbahagia orang tua yang dapat menyiapkan anak-anaknya. Nah saudara, orang sering terobsesi bekerja keras untuk apa? Untuk memenuhi kebutuhan dari keluarganya, menabung untuk masa depan anak-anaknya, menyiapkan warisan-warisan supaya anak-anaknya hidup aman, anak-anaknya hidup cukup, memiliki masa depan. Saudara, itu tidak salah. Tetapi bagi kita anak-anak Tuhan, ada satu hal yang lebih penting dari semuanya itu. Ketika kita bisa meninggalkan warisan sejati buat anak-anak kita. Saudara, ternyata warisan sejati itu bukanlah apa yang akan kita tinggalkan untuk anak-anak kita, tetapi warisan sejati adalah bagaimana kita tinggal bersama dengan mereka. Saudara, saya ulang, warisan sejati bukanlah apa yang kita akan tinggalkan untuk mereka, tetapi warisan sejati adalah bagaimana kita tinggal bersama mereka. Nah, ada beberapa hal yang kita dapat tinggalkan untuk anak-anak kita. Yang pertama adalah teladan hidup jasmani kita. Nah, saudara, di dalam Titus pasalnya yang kedua, ayat 2 sampai ayatnya yang ke-8, saudara nanti baca di rumah masing-masing. Titus 2 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-8. Di situ ada petunjuk bagaimana seorang laki-laki ayah meninggalkan teladan untuk anaknya, bagaimana seorang ibu wanita meninggalkan teladan untuk anak-anak perempuannya, dan seterusnya. Saudara, ada hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan tiap hari dalam hidup kita, kerajinan kita dalam bekerja, kejujuran, kesabaran, hikmat dalam menyelesaikan masalah-masalah kehidupan ini. Saudara, ingat, teladan kita berbicara 1000 kali lebih banyak daripada perkataan kita. Ini yang pertama, kita perlu untuk meninggalkan teladan-teladan secara jasmani. Yang kedua, pasti kita perlu meninggalkan teladan-teladan secara rohani. Kehidupan doa kita, bagaimana kita membaca, merenungkan firman, bagaimana kita disiplin dengan jam-jam ibadah kita, saudara, bagaimana kita memberikan waktu kita untuk melayani Tuhan dan melayani pekerjaan Tuhan. Itu teladan rohani buat anak-anak yang perlu kita beri untuk mereka. Nah, yang ketiga, saudara, adalah kesaksian kita. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-78, Mazmur pasalnya yang ke-78, saudara, kalau nanti saudara membaca di dalam pasal ini mulai ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7, kita akan menemukan bahwa penting bagi kita menceritakan tentang pengalaman pribadi kita bersama dengan Tuhan. Hal-hal ajaib yang Tuhan sudah lakukan di dalam hidup kita, kita perlu sampaikan itu kepada anak-anak kita. Jangan tunggu kalau kita mengalami hal-hal yang besar
besar, saudara. Hal-hal yang kecil yang menjadi jawaban bagi doa kita pun kita perlu ceritakan kepada anak-anak kita. Supaya apa? Ayat yang ketujuh dari Mazmur pasal 78 katakan, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah. Supaya anak-anak kita terus percaya kepada Allah. Yang kedua, supaya anak-anak tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah. Yang ketiga, supaya anak-anak memegang perintah-perintahnya. Kalau kita naik di ayat 6 dikatakan, saudara, yang keempat, supaya berita tentang Tuhan dari generasi ke generasi terberitakan, diceritakan dari generasi ke generasi. Saudara, itulah warisan yang harus kita siapkan untuk anak cucu kita, untuk generasi berikutnya, generasi yang terakhir di akhir zaman ini. Mari saudara, kita sudah bisa mulai menyiapkan warisan itu sekarang, hari ini. Jangan terlambat. Puji Tuhan. Wariskanlah hal-hal yang baik untuk anak-anak kita. Warisan yang sejati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur pagi hari ini kembali kami boleh mendengar dan merenungkan firman-Mu. Menjadi pertanyaan yang besar dalam hidup kami sebagai orang tua di dalam keluarga. Apa yang kami akan tinggalkan, sudah tinggalkan untuk anak-anak kami. Biarlah tiap-tiap hari kami memikirkan hal itu. Biarlah tiap-tiap hari kami melakukan hal itu. Kami meninggalkan warisan jasmani, hal-hal yang anak-anak kami boleh lihat dari hidup kami. Warisan rohani tentang iman percaya kami. Dan kami boleh meninggalkan kesaksian untuk anak-anak kami. Hari ini biarlah kami boleh merasakan pengalaman pribadi bersama-Mu, jawaban dari doa-doa kami, dan biarlah itu yang akan membuat kami lebih kuat. Biarlah itu juga yang akan membuat anak-anak kami lebih kuat. Kami sekeluarga selalu kuat di dalam Tuhan. Terima kasih. Berkatilah semua yang sudah mendengar dan merenungkan firman. Ketika kami akan bekerja, ketika kami akan keluar dari rumah, mengerjakan aktivitas kami, perlindungan, penyertaan, dan berkat Tuhan ada bersama dengan kami. Kami percaya itu Tuhan. Kami terima dengan iman. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Tuhan memberkati.